Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa TV-mu, kembali dalam acara Ramadan Sehat dan Aman bersama pimpinan Pusat Muhammadiyah yang dipersembahkan oleh Lazismu, MCCC, dan Wardah. Dan pada kesempatan sore hari ini, saya Gifari Yuristiadi akan menjadi host, dan sore hari ini saya akan menemani Pak Dr. Andes Haji Muhammad Jamaluddin Ahmad, psikolog, Ketua Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang akan membahas sebuah tema yang menarik, yakni membangun keberdayaan cabang dan ranting Muhammadiyah. Assalamualaikum Pak Jamal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ramadan lancar Pak ya? Insya Allah, insya Allah. Alhamdulillah. Baik Pak Jamal, tema sore hari ini seperti yang tadi saya sampaikan, yakni membangun keberdayaan cabang dan ranting Muhammadiyah. Ya. Dan setelah pimpinan Pusat Muhammadiyah menginstruksikan pendirian lembaga yang khusus menangani pengembangan cabang dan ranting yang dipimpin salah satunya oleh Pak Jamal ini, seperti apa sejauh ini Pak Jamal keberdayaan cabang ranting kita? Silakan Pak. Ya, terima kasih Mas Gifari. Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting ini lembaga baru, baru 2 periode, tetapi kita memang diberi tugas pengembangan. Pengembangan itu bermakna 2, kuantitas, jumlah cabang harus tambah, jumlah ranting harus tambah, dan kualitas. Jadi mengembangkan kualitasnya. Dua-dua ini yang kita lakukan. Maka perangkat organisasi dan sebagainya kita siapkan agar kemudian betul-betul pengembangan itu berjalan di atas 2 sayap itu, 2 sisi itu. Ya kualitasnya juga kuantitasnya, kuantitas dan kualitasnya. Nah, modal utama untuk mengembangkan itu kan kita harus tahu persoalan, harus tahu masalah, harus tahu peta, sehingga kita bisa buat roadmap-nya, peta jalan. Jadi maka kita salah satu modal untuk mengembangkan ini, kita harus memiliki data cabang dan ranting. Maka kemudian kita prioritas program salah satunya adalah pemetaan cabang dan ranting. Karena pengembangan tanpa tahu data, tanpa analisa akan nanti arahnya akan berbeda gitu. Nah, kemudian dari sebagian data yang kita sudah miliki, analisa masalah, kan kita kemudian menyusun program. Program itu kan berangkat dari masalah yang kita hadapi. Kalau kegiatan kan apa saja bisa, tapi belum tentu menyelesaikan masalah. Lah kita pengen program-program yang dibuat LPCR itu melahirkan tadi keberdayaan dan keunggulan. Nah, setelah itu kemudian kita melihat salah satu problem yang harus disentuh agar berdaya itu kan ternyata banyak cabang ranting itu yang sebenarnya tidak memahami dirinya sendiri sebagai apa. Ngertinya hanya kumpulan pengajian. Padahal cabang ranting itu badan hukum. Yang sama dengan PWM, sama dengan PDM, sama dengan PCM, bahkan sama dengan PP. Dalam hal banyak hal. Dia bisa membuat sekolah, bisa buat kerja sama dengan lembaga apapun dan sebagainya. Nah, kemudian kita pengen memiliki daya picu agar kemudian ranting-ranting itu memahami persoalan dan tugasnya, dan kemudian melihat model. Maka kemudian kita ngadakan namanya Cabang Ranting Award, Cabang Ranting Expo, mengangkat bahwa selama ini sebenarnya sudah banyak sekali cabang ranting yang dalam istilahnya Mas Gifari tadi berdaya, berkeunggulan, itu sudah banyak sekali. Dan itu terbukti ketika kita mengadakan cabang ranting Expo dan cabang ranting Award, cabang ranting unggulan itu di Babat 2017,
itu kemudian hadir cabang-cabang ranting-ranting yang di luar bayangan saya. Ternyata banyak sekali ranting-ranting yang berdaya, yang cabang-cabang yang berdaya dalam pengertian sesungguhnya. Bukan hanya pengajiannya banyak jumlah jamaahnya, tetapi dia punya amal usaha, punya karya, hasil kreasi, inovasi, dan solusi mereka yang kemudian Muhammadiyah itu dirasakan manfaatnya bagi umat, tidak hanya warga Muhammadiyah, karena hampir tidak ada cabang ranting yang berada di daerah mayoritas. 99% cabang ranting Muhammadiyah itu di daerah minoritas, tidak ada mayoritas, termasuk di Jogja. Justru lebih militan begitu. Iya, di Jogja pun tidak ada yang cabang ranting yang di daerah mayoritas Muhammadiyah, kan nggak ada. Meskipun pusatnya. Ini keunggulan Muhammadiyah, sebuah organisasi yang luar biasa hadir di masyarakat, tidak peduli jumlahnya berapa, tetapi karyanya nyata. Itulah yang disebut unggul, yang di LPCR kemudian muncul tadi cabang Babat yang luar biasa, cabang Cilengsi sepanjang, kalau rantingnya Gunung Pring, kemudian ranting Wage di sepanjang juga, kemudian ranting Kayu Putih Jakarta, ya ada ranting-ranting yang sangat berdaya yang kemudian betul-betul itu menjadi tempat belajar bagi ranting-ranting yang lain yang kemudian ternyata bisa begitu. Baik. Menarik sekali Pak Jamal. Kita akan break terlebih dahulu. Nanti kemudian kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Kebaikan sekecil apapun sangatlah bermakna, karena setiap langkah adalah kebermanfaatan bagi sesama yang terus mengalir tanpa henti. Di bulan Ramadan, sebarkan kebaikan menjadi manfaat. Wardah, langkah baikmu berarti. BR UAD. Apa itu zakat? Menurut bahasa, zakat atau al-zakat adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji. Menurut istilah, zakat adalah ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberi harta sendiri kepada orang yang berhak menerimanya. Apa itu zakat penghasilan dan zakat harta? Zakat penghasilan dapat dilakukan apabila penghasilan tersebut telah mencapai nisyab dan telah haul masa 1 tahun. Sedangkan zakat harta adalah zakat yang dikeluarkan tiap tahunnya. Sekarang membayar zakat lebih mudah dengan aplikasi Lazismu. Kebaikan sekecil apapun sangatlah bermakna, karena setiap langkah adalah kebermanfaatan bagi sesama yang terus mengalir tanpa henti. Di bulan Ramadan, sebarkan kebaikan menjadi manfaat. Wardah, langkah baikmu berarti. Pemirsa TV-mu masih dalam Ramadan Sehat dan Aman bersama pimpinan Pusat Muhammadiyah yang dipersembahkan oleh Lazismu, MCCC, dan Wardah. Saya masih bersama Dr. Andes Haji Muhammad Jamaluddin Ahmad, psikolog, Ketua Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
Pak Jamal melanjutkan perbincangan di segmen 1 terkait kualitas dan kuantitas yang itu menjadi tugas dari LPCR untuk mengembangkan cabang ranting kita, dan juga tadi ada banyak upaya model yang dilakukan oleh LPCR untuk menstimulus cabang ranting kita dengan mengadakan expo dan juga award. Saya kira menarik sekali. Sepertinya yang terakhir di Goa, Pak ya. Iya, di Goa, Sulawesi Selatan. Dan tadi juga ada cerita Pak Jamal tentang creative minority sebetulnya. Muhammadiyah menjadi creative minority. Mungkin lebih spesifik Pak Jamal di segmen kedua ini mungkin bisa dicontohkan beberapa cabang dan ranting yang betul-betul istimewa dan inspiratif. Mungkin yang lebih baru Pak, karena Pak Jamal mungkin juga sering sharing di banyak forum tentang beberapa ranting-ranting kita. Iya, yang baru ya kalau ranting ya, ranting-ranting baru itu apa namanya? Misalnya kalau di Jawa Timur ya itu luar biasa ranting. Ya, Jawa Timur ini jumlah cabang rantingnya sekitar 15% dari total jumlah cabang ranting se-Indonesia. Kalau Jawa Tengah 30%. Tempatnya Mas Givari itu 30% dari jumlah cabang ranting di Indonesia. Jawa Tengah itu tertinggi. Nah, itu apa namanya? Ranting-ranting di Jawa Timur, di Jawa Tengah itu banyak yang berdaya. Contohnya ya, itu ada apa namanya yang baru Wagi. Wagi kan pemenang tahun 2018 ya. Wagi ini sebuah ranting yang apa namanya cukup maju di Jawa Timur, tidak hanya sekedar punya kantor, punya BMT dan sebagainya, tetapi kegiatan. Jadi unggul itu kan memenuhi 6 kriteria. Kalau inspiratif belum tentu memenuhi 6 kriteria, tapi dia hebat. Ya itulah ranting Wage ini memiliki hampir semua kegiatan yang ada di majelis lembaga hidup semuanya. Sampai dia punya kredo ranting serasa pesantren. Tiap hari itu ada kajian agama di ranting itu, ada baik di masjid yang sama maupun di musola yang berbeda. Kegiatan ekonominya hidup, bahkan punya kegiatan kesehatan. Bayangkan itu ya. Oh luar biasa, ini ranting Wage ini luar biasa yang apa namanya menyentuh hampir semua aspek. Itu di Jawa Timur, yang kota lah ini, sepanjang kan kota. Terus kemudian ada ranting yang apa namanya terus memperbaharui diri, tidak berhenti. Kan salah satu ciri keunggulan kan bukan setelah unggul berhenti, tapi maju terus. Jadi update Sendang Harjo itu udah lama disebut ya, tetapi ini terus memperbarui diri. Dia membangun toko serbagunanya, bukan sekedar minimarket ya, ini toko serba ada, itu sangat baru dan sekarang sudah membangun ini Sendang Harjo. Ini kan tempat-tempat minoritas punya, sepanjang juga minoritas. Sendang Harjo itu hanya sekitar 10%, ini juga luar biasa. Yang kemudian apa namanya di Jawa itu, kalau di Sumatera di Medan itu ya, di Medan itu yang mungkin jarang saya sebut, itu sangat luar biasa. Semencirin itu tuh ranting yang luar biasa, yang juga punya amal usaha, bahkan dia punya apa namanya pusat outbound. Nah, ranting punya pusat, dia punya amal usaha yang unik, itu yang menarik ya, punya amal usaha yang unik, yang kemudian tempat berkumpul orang untuk belajar Muhammadiyah di situ. Di atasnya lagi kan cabangnya Sunggal. Sunggal itu berdaya dan koperasi Muhammadiyahnya yang sangat dasar dan koperasi terbaik nasional. Jadi ada yang berbasis BMT juga ada, ekonomi ya itu juga luar biasa. Ini kemudian Lewiliang, kalau Cilengsi sudah saya sebut ya, Lewiliang itu hal baru, ini ekonomi ini yang sangat menunjukkan dia punya BMT yang sampai melahirkan klinik Muhammadiyah, punya PKU Muhammadiyah ini, koperasi ini. Nah, kemudian dia punya 6 cabang yang sangat luar biasa dan dia bisa mengembangkan ranting-ranting, ekonomi di cabang-cabang sebelah. Bayangkan tuh sebuah cabang kemudian berkembang sangat luar biasa. Kalau yang dekat-dekat sini, meskipun belum unggulan nasional ya, karena Mas Givari nyebut yang baru, masuk kategori keunggulan tapi belum masuk lomba nasional. Di dekat sini ada Jatinom itu. Jatinom itu luar biasa. Itu beras organiknya luar biasa, BMT-nya dahsyat. BMT-nya udah punya 6 cabang. PKU-nya juga hidup. PKU-nya udah semakin dinamis. Iya, 100 bed itu ya. Itu luar biasa. Itu cabang yang luar biasa. Sekolahnya semua hidup. Pesantrennya hidup. Semuanya. Ini di Klaten ada cabang yang luar biasa itu. Bagaimana dengan cabang ranting berbasis perguruan tinggi, Pak? Yang kita dengar juga di IPB. Ini menarik ya. Saya kira saya termasuk orang yang mendorong di
perguruan-perguruan tinggi negeri atau swasta lain bisa lah hadir ranting-ranting atau bahkan cabang juga. Kalau itu besar boleh cabang juga. Nanti fakultas jadi ranting. Itu saya sangat bergembira karena dakwah komunitas itu harus menemukan bentuknya. Komunitas intelektual harus diwadahi. Tapi kalau sekedar forum kan nanti amal usahanya apa? Tapi kalau ranting itu hanya bicara, karena ranting itu memang salah satu syaratnya kan punya amal usaha. Dengan ada ranting di kampus, meskipun namanya tidak harus nama kampus, misalnya ranting Bulak Sumuraya itu gabungan Gajah Mada ya itu ya. Ranting Karangmalang boleh saja itu. Silakan, atau bahkan pakai nama kampus selama tidak dilarang pakai saja. Itu menjadi menarik karena akan memunculkan, saya yakin akan memunculkan amal usaha yang berbeda dengan ranting yang berbasis geografis. Gitu. Sehingga kalau bisa muncul seperti itu di kampus-kampus negeri atau swasta non Muhammadiyah, karena yang Muhammadiyah rektornya itu pemimpin ranting sebenarnya, meskipun namanya bukan ranting ya, seperti itu sangat menarik. Dan sebagai warga Muhammadiyah saya mengajak tidak usah cemas, khawatir. Yang kita lakukan hal yang konstruktif, yang memberikan hal yang terbaik untuk bangsa ini, dan tidak dalam rangka bersaing dengan siapapun. Muhammadiyah tidak dalam rangka bersaing dengan siapapun, tapi bersaing dengan dirinya sendiri, mengupdate diri, berinovasi, berkreasi, memberi solusi, melihat jangan sampai kita itu kemudian mengalami keterlambatan dalam merespon persoalan-persoalan. Dan ranting cabang hadir bukan sekedar mengadakan pengajian, tapi merespon seluruh persoalan hidup. Karena semua cabang ranting yang unggul, yang baik yang lama maupun yang baru, adalah cabang yang bisa hadir, ranting yang bisa hadir, yang menjawab persoalan-persoalan masyarakat. Bahkan dari lahir sampai meninggal dunia. Silakan lihat semua cabang ranting yang seperti itu mesti akan didukung oleh masyarakat, bahkan yang bukan Muhammadiyah. Termasuk Sendang Harjo itu memberikan solusi sampai antar jemput siswa gratis, siapa saja, bukan hanya warga Muhammadiyah. Juga ranting sepanjang, ranting yang maju-maju itu semuanya begitu. Kehadirannya tidak hanya dirasakan oleh warga Muhammadiyah, tapi oleh umat, dan dicintai umat, tanpa mereka harus jadi orang Muhammadiyah. Ya, gitu. Benar sekali Pak Jamal. Jadi memang bagaimana menghadirkan fungsi cabang ranting yang betul-betul bermanfaat, dan tadi kembali lagi ke perguruan tinggi pun juga bagaimana juga peran ranting ataupun cabang yang ada nanti juga menghadirkan tentunya dengan karakteristik yang menyesuaikan dengan jamaahnya, begitu Pak Jamal ya. Tapi saya tertarik Pak, kira-kira berarti ini mungkin untuk di semua universitas sangat mungkin. Negeri terutama sangat ya. Mungkin. Kalau Jogja ya UGM. Jadi basis kompetensi keilmuan itu menjadi penting, karena cabang ranting Muhammadiyah yang ingin ternak ayam itu banyak loh. Tapi yang ternak ayam yang sehat, yang memberi solusi, bisa memotong mafia dan sebagainya, itu kan kampus sangat banyak. Maka ketika kemarin kita mengadakan sosiopreneur itu kan kita melibatkan dosen-dosen Gajah Mada, itu agar gerakan kita itu juga berhubungan dengan kampus, desain yang berbasis pengalaman dan penelitian. Kita pengen punya pabrik kayu lapis yang di mana itu, Keji itu, sebuah ranting punya pabrik kayu lapis, kalau itu dibantu oleh ranting Gajah Mada yang ahli di bidang itu kan menarik. Jadi ranting itu Pak, itu urusannya bukan hanya ranting segitu. Kita di LPCR mengembangkan kerjasama antar cabang, antar ranting itu seluruh Indonesia. Berjejaring. Ya, produk-produk yang bisa dibuat oleh cabang ranting itu bisa dirasakan se-Indonesia, dan itu banyak. Kayu lapis ini kok sampai ke Taiwan kok. Baik. Produk ranting ini sampai ke Taiwan, apa nggak bisa dirasakan oleh yang lainnya. Baik, kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Kebaikan sekecil apapun sangatlah bermakna, karena setiap langkah adalah kebermanfaatan bagi sesama
yang terus mengalir tanpa henti. Di bulan Ramadan, sebarkan kebaikan menjadi manfaat. Wardah, langkah baikmu berarti. Jangan biarkan tanganmu tergenggam. Bukalah, mari bergandeng tangan, berbagi kepada sesama yang membutuhkan dan perlu bantuan. Di tanganmu Allah memberi rezeki agar mengalir kepada hamba lainnya lewat zakat, infak dan sedekah. Maka tanganmu akan menjadi berkah. Lazizmu selalu siap membantu. Salurkan amanah sesuai yang dituju. Menebar kebaikan, memberi kemaslahatan, membangun umat, capai kesejahteraan. Bersama lazizmu memberi untuk negeri. Aksi bersama kepada sesama, berbagi kebahagiaan dalam bimbingan Islam. Jadikan Indonesia berkemajuan. Pemirsa TVmu masih dalam Ramadan sehat dan aman bersama pimpinan Pusat Muhammadiyah yang dipersembahkan oleh Lazizmu, MCCC dan Wardah. Dan saya masih dibersamai oleh Dr. Andes Haji Muhammad Jamaluddin Ahmad, psikolog, Ketua Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Melanjutkan perbincangan kita Pak Jamal dengan tema besar membangun keberdayaan cabang dan ranting Muhammadiyah. Tadi di segmen awal Pak Jamal menjelaskan tentang salah satu upaya LPCR membangun inspirasi cabang ranting lain adalah dengan menyelenggarakan expo dan award. Sejauh ini seberapa Pak dampak dari expo dan award yang diberikan LPCR kepada cabang ranting yang unggul itu kemudian menumbuhkan cabang ranting yang lain, Pak? Jadi berdasarkan ikhtiar teman-teman LPCR ya, itu memang kemudian kita merasakan dampaknya itu luar biasa. Karena informasi yang terbuka, apalagi kemudian muncul model yang nanti akan kita kemas dalam secara sekolah cabang dan ranting. Kita sudah punya panduannya untuk segera diterbitkan. Itu betul-betul menginspirasi teman-teman untuk ternyata kita itu bisa tumbuh dan berkembang. Ternyata
problema itu tidak harus jadi alasan untuk tidak maju. Jadi beberapa ranting semacam Kinali ya, Kinali itu di pelosok kampung, di Pasaman Barat paling ujung yang tidak ada kampung lagi. Itu begitu hadir di Babat waktu itu begitu pulang melahirkan SD unggulan Muhammadiyah, melahirkan Sanawiyah, melahirkan amal usaha baru. Ya, terinspirasi melihat, belum mengunjungi banyak pihak gitu ya. Ketika tercas Pak ya. Iya. Terus kemudian juga banyak ranting-ranting cabang-cabang yang dulunya buntu, kita mau kegiatan apa-apa begitu melihat ranting mana itu Gunung Pring, ranting Kejik dan ranting-ranting yang lain itu ternyata kemudian membuat terobosan-terobosan kreatif, inovatif, solutif yang menjadi istilah ketiga yang penting itu kemudian betul-betul melahirkan cabang ranting yang unggul. Dan setiap penyelenggaraan ini kan sudah 3 kali, insya Allah nanti Agustus atau September yang keempat secara virtual, cabang ranting award, cabang ranting itu yang keempat secara virtual. Itu PWM itu yang dulunya belum punya cabang ranting unggulan sekarang sudah mulai punya. Dalam waktu 3-4 tahun ini mereka punya semacam di Sulawesi Selatan itu, kita kemarin kaget ada cabang ranting yang seperti memiliki kota mandiri, betul-betul kota mandiri. Dia cabang punya amal usaha dari TK sampai perguruan tinggi, universitas itu didirikan oleh cabang. Nah, di mana itu aja? Di Rapang di Sulawesi Selatan. Itu cabang yang punya sawah hektaran, punya minimarket, punya semuanya. Nah, kalau bisa semua cabang ranting, ini kan termasuk yang diilhami Ketua LPCR Sulawesi Selatan Mas Fitriadi, alumni UGM ya. Itu yang sekaligus ketua cabang termuda di Indonesia, sekarang ketua LPCR. Itu kemudian keliling ke daerah-daerah, hanya didatangi, dimotivasi, diceritakan akan ada cabang ranting bertingkat wilayah. Nah, terus nanti akan ikut tingkat nasional. Waduh, gerakannya hanya dalam waktu beberapa bulan itu bangkit bergerak luar biasa. Baik. Itu sekedar contoh ya. Jadi itu memang betul-betul dampaknya sudah sangat signifikan Pak Jamal. Ya. Dan kita punya forum lewat Facebook, lewat grup, lewat media sosialnya LPCR, ada 159 film tentang cabang dan ranting yang bisa dilihat setiap waktu. Baik, Pak Jamal, karena keterbatasan waktu dan ini adalah segmen closing statement dari Pak Jamal terkait tema kita sore hari ini. Silakan Pak Jamal. Ya. Kalau ranting cabang ini dikelola sungguh-sungguh, yakinlah akan menjadi wajah Muhammadiyah yang menampilkan kesuksesan dunia akhirat. Gitu. Jadi dakwah yang berkemajuan, dakwah yang mengembirakan, prakteknya itu ya di cabang dan ranting. Kalau dikelola dengan benar, itu tadi bisa menjadi kampung-kampung mandiri, kota-kota mandiri dalam tanda kutip lah ya, dengan cabang dan ranting. Gambarkan sukses dunia dan akhirat. Ya. Insya Allah. Itu tujuan Muhammadiyah pun akan bisa diwujudkan dan keberdayaan cabang dan ranting. Baik, terima kasih Dr. Andes Haji Muhammad Jamaluddin Ahmad, psikolog, Ketua LPCR PP Muhammadiyah. Baik pemirsa TV-mu, demikian akhir dari acara kita Ramadan Sehat dan Aman bersama pimpinan Pusat Muhammadiyah. Jumpa lagi di lain kesempatan. Nasrul minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Saya Gifari undur diri dan mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.